Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Suito Universal. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang tips jitu untuk menulis esai di aplikasi beasiswa studi ke luar negeri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan nyalakan notifikasinya supaya nggak pernah ketinggalan info-info menarik mengenai studi ke luar negeri, terutama ke Singapura dan Kanada. Esai atau ada yang menyebut dengan esai adalah satu narasi tentang topik tertentu. Dalam proses aplikasi beasiswa ada beberapa jenis esai. Misalnya motivation letter, study plan, letter of statement, dan lain-lain. Misalnya beasiswa LPDP memiliki syarat bahwa kamu harus menulis 3 jenis esai, yaitu 1. Sukses terbesar di hidupku. 2. Kontribusi untuk Indonesia, dan 3. Study plan. Di dalam esai biasanya terdapat beberapa unsur seperti latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga. Kemudian juga alasan dan motivasi mengikuti program beasiswa yang ditawarkan. Apa kelebihan yang kita miliki dan alasan kenapa kok kita itu pantas dapat beasiswa itu. Yuk simak tips bagaimana cara menulis esai yang jitu supaya bisa diterima di beasiswa kuliah di luar negeri. Nomor 1, cari tahu asal-usul pemberi beasiswa. Nah, untuk dapat beasiswanya harus tahu siapa yang ngasih beasiswa. Kenalin tuh, dia maunya apa. Karena setiap pemberi beasiswa itu punya karakteristik yang berbeda. Ada yang kepengennya leadership-nya yang lebih menonjol, ada yang kepengennya communication skill-nya yang lebih menonjol, ada yang kepengennya organizational skill-nya lebih menonjol. Dan ini penting, kenapa? Karena kan kamu mau diterima kan beasiswanya kan? Jadi kenali pemberi beasiswanya. Yang kedua, menentukan topik. Setelah yang pertama tadi kita cari tahu, kita kenalan dengan lembaga pemberi beasiswa. Yang kedua, kita harus cari topik yang menarik. Kita harus cari topik yang menarik, yang sesuai dengan passion kita juga. Supaya kita waktu nulis itu keluar dan kelihatan passion kita. Coba misalnya ya, kita mau masuknya ke studi psikologi. Kita cari tahu fenomena yang lagi hangat-hangatnya terjadi, yang lagi heboh terjadi. Dan kita analisa dari sisi sana. Misal kamu mau apply ke studi psikologi. Coba cari tahu fenomena yang sedang hangat terjadi di sekitarmu, angkat itu, kemudian kasih ide untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan lupa cari referensinya, dan gali juga info-info yang terbaru. Bahkan kalau mungkin keluarkan ide yang out of the box, ide yang nyeleneh, unik, tapi ternyata jitu dan tepat sasaran kalau ternyata ditulis dengan passion. Dan itulah poin kedua, tentukan topik yang menarik. Yang ketiga, mulai menulis pengenalan. Pastikan kamu mulai dengan latar belakang mengenai dirimu dan tulis itu dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Pastikan jangan menulis hal-hal yang tidak relevan. Pastikan jangan keluar dari konteks. Yang keempat, menulis permasalahan. Dari topik yang sudah disiapkan, ungkapkan bagian permasalahan ini. Ini kalau film itu klimaksnya, mulai pertarungannya. Tujuan dari hal ini adalah nantinya dikaitkan dengan studi yang akan diambil, sehingga harapannya studi yang kita ambil menyelesaikan masalah yang timbul di sini. Jadi inilah poin yang sangat penting untuk di-highlight. Yang kelima, menulis alasan memilih beasiswa dan program studi. Penting untuk menulis mengungkapkan alasan memilih satu program beasiswa dan program studi yang diambil. Pada bagian ini harus disampaikan dengan jelas mengapa applicant sangat tertarik pada program studi dan beasiswa yang tersedia. Semakin meyakinkan bagian ini, semakin convincing bagian ini, semakin besar kemungkinannya untuk applicant lolos dari seleksi. Bisa dibilang ini adalah kunci. This is the key of the essay. Yang keenam, analisa kembali. Setelah membuat analisa dari essay yang dibuat, bacalah essay sekali lagi.
Bacalah sekali lagi bahkan dari beberapa sumber. Kemudian coba temukan kekurangan dan kelebihannya, dan kolaborasikan hal-hal yang penting dicantumkan dalam essay milikmu. Catat poin-poin yang penting yang ditemukan selama beberapa observasi. Nah, itu tadi tips menulis esai untuk mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita supaya selalu mendapatkan update mengenai informasi studi ke luar negeri. Dengan saya Swito Universal, sampai ketemu di video-video berikutnya.